Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wa ala umur dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Desa Wiroto 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru di Negeri Sambiloto 1. Terima kasih sudah hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada acara pada siang hari ini, yakni diseminasi budaya positif oleh EGP, yaitu Bapak Ahmad Faisal Reza dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya hari akhir nanti. Di sini saya Suratul Ulya sebagai moderator akan membacakan agenda acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat pemaparan materi oleh Bapak Ahmad Faisal Reza SPD, dan kelima penutup. Memasuki acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi dapat memperlancar jalannya acara pada siang hari ini. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Jayanti Wardina Siti. Badannya kami bersama. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah yang akan sampaikan Bapak SGP pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan di sana
hubungannya, pelaksananya kegiatan yang diselenggarakan oleh FAIS itu diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan membawa dampak pada FAIS utamanya dan kepada kita tercinta Haji Negeri Sambal 1. Tapi sebelumnya kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT yang telah memberi nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan di siang hari ini. Kalau salam kita haturkan ketujuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan kita semua mendapat syafaat. Bapak Ibu guru Negeri Sambal 1 yang saya hormati, mohon hubungannya dari awal sampai akhir kegiatan yang diselenggarakan oleh Pak Faiz. Mudah-mudahan ini berdampak kepada utamanya Pak Faiz dan umumnya pada kita semua, khususnya kepada kemajuan Haji Negeri Sambal 1, sehingga kegiatan seperti yang hari ini tidak hanya seremonial saja, tapi membawa dampak positif sesuai dengan judul yang diambil Pak Faiz, diseminasi budaya positif. Betul-betul tidak hanya sebatas tulisan, tapi diimplementasikan dalam kesehariannya nanti. Dari saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya pemaparan materi oleh Bapak Ahmad Faisal Riza SPD. Padanya kami persilahkan. Terima kasih Bu Syuratul Ulia yang telah memimpin jalannya diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang berbahagia, Bapak Guru SD Negeri Sambiroto 01. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan beberapa materi yang ada di diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan Bapak Fasil dan PP atau pengajar praktek. Kalau mungkin untuk PP sendiri Bapak Ibu guru sudah mengenal, beliau adalah Bapak Bagas Wiloko. Tapi perlu diketahui bahwa saya juga mempunyai fasilitator, yaitu Bapak Kusnoko. Beliau dari Blora. Itu adalah foto beliau. Jadi selama saya CGP kurang lebih 6 bulan, beliau-beliau ini yang membimbing saya dalam menjalankan pendidikan guru penggerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif. Nah, di sini ada beberapa, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang akan nanti saya satu persatu sampaikan nih. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Terus kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi, di mana nanti ada video yang yang kemarin saya buat bersama anak-anak untuk mempraktikkan segitiga restitusi. Nanti kita akan belajar bersama ya Bapak Ibu guru. Oke, selanjutnya paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu guru di sini sudah tidak asing dengan kata berdiferensiasi. Baik, selanjutnya yaitu miskonsepsi teori kontrol. Ada 4, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu sebenarnya tiga sinkron ini. Untuk yang ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak boleh memaksa Bapak Ibu dalam bentuk apapun gitu. Terus yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada guru. Terus berikutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi itu sebenarnya hanya sebuah ilusi. Tentunya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ilusi ini sebenarnya itu menjadikan murid menjadi tidak percaya diri. Terus yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini sebenarnya tanpa disadari di dalam pembelajaran sehari-hari kita tentunya tidak luput dari salah ya Bapak Ibu. Tentunya kadang kita memaksakan diri untuk anak itu supaya patuh. Nah sebenarnya itu pun kalau dalam pembelajaran atau dalam disiplin positif sendiri itu tidak diperbolehkan. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi semakin anak itu dipaksa, maka anak juga punya rasa jengkel gitu ya. Jadi itu menumbuhkan nanti perselisihan antara siswa maupun guru. Berikutnya adalah disiplin positif. Kalau kita mendengar kata disiplin sendiri itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk tanpa melalui imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi di sini disiplin positif itu kita menerapkan supaya anak bisa disiplin tanpa adanya paksaan dari Bapak Ibu guru atau dari orang lain. Itu ya. Sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, berikut adalah nilai-nilai kebajikan. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi
setiap individu itu mempunyai tujuan mulia. Ya, yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Tentunya kita tahu nih, profil pelajar Pancasila biasanya ada berapa dimensi? Boleh berapa dimensi biasanya Bu kalau di profil pelajar Pancasila itu Bu? Yang biasa setiap harinya dinyanyikan anak-anak itu ada berapa dimensi? Yang pertama ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk supaya bersemangat, ini biasanya dalam pembelajaran sehari-hari itu anak kita minta untuk bernyanyi. Bapak Ibu guru siap kira-kira ya untuk menyanyikan dimensi profil pelajar Pancasila yang pelajar Pancasila. Kaget ya? Oke, yuk sama-sama sambil tepuk 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah semangat menyanyikan. Oh, temanya kan benar. Oke, kita lebih semangat lagi sekali lagi dengan semangat Ibu ya. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu karena sudah mengingatkan bahwa temponya selalu pelan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, yang kedua adalah program Primary Resource atau PDP. Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus berikutnya yang itu ada keterampilan hidup atau life skill. Yaitu yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang efektif, tidak merendahkan orang lain, dan yang terakhir memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Tentunya kalau kita mendengar kebutuhan dasar, kebutuhan pokok itu ada makan, terus minum, pakaian. Nah, ini di sini kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Lalu apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, kita akan bersama-sama belajar kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Di sini yang pertama itu ada bertahan hidup. Terus yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Terus berikutnya yang ketiga penguasaan. Yang keempat itu ada kebebasan dan yang terakhir yang kelima yaitu kesenangan. Nah, di sini bertahan hidup itu bisa jadi contohnya adalah makan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Terus berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin gitu ya, memimpin dan berprestasi, diakui dan didengar. Itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang tentunya anak didik kita pun punya kebutuhan tersebut. Terus ada kebebasan.
mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang terakhir adalah kesenangan, bermain humor, bermain terus ada humor, ada antusiasme, dan ada juga tertawa. Itu masuk dalam kebutuhan kesenangan. Jika kebutuhan dasar manusia terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Terus berikutnya, apabila tidak terpenuhi, murid akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa, sehingga dapat berperilaku tidak sesuai dengan nilai yang ada. Nah, di sini ada latihan pemahaman, Bapak Ibu. Mohon untuk dilihat. Di sini ada sebuah kalimat yang merupakan nantinya itu kita ini tuh masuk ke dalam kebutuhan yang mana? 5 dasar kebutuhan tadi. Di sini aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira jawabannya tepat apa Bapak Ibu kalau kita melihat 5 kebutuhan ini? Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebosanan itu masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia yang mana? Kalau ada rasa bosan. Kesenangan apa kebebasan apa penguasaan kira-kira? Kita lihat bersama ya. Kebebasan. Kita coba lihat. Bu Yanti menjawab kebebasan. Apakah jawabannya benar? Iya, benar. Tepuk tangan untuk Bu Yanti karena menjawab dengan benar, yaitu kebebasan. Jadi ya, kalau kita beri hadiah itu nanti juga salah satu memberian hadiah pun itu juga ribet, itu juga istilahnya kalau di dalam budaya positif itu hal yang mungkin kurang baik gitu. Nanti kita akan pelajari bersama kebebasan. Terus ada nih pelatihan pemahaman yang kedua. Kira-kira apa ini jawabannya? Aku hebat kan bisa membuat karya ini. Nah, ini kalimat ini agak sedikit menyombongkan diri loh. Ini termasuk ke dalam kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia yang mana? Kalau kita lihat, kita beri contoh saja ini. Jadi tadi itu kalimatnya ada aku hebat kan bisa membuat karya ini. Apa? Penguasaan. Coba kita lihat gitu. Ini yang mungkin aktif ini Bu Yanti. Kita coba lihat bersama. Jawabannya adalah penguasaan. Ternyata benar sekali. Oh, dapat pisang dari Bu Fazai. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu dulu. Di sini motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk dua ini, untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan itu motivasi intrinsik maksudnya Bapak Ibu dulu. Dan yang ojopol itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan adalah motivasi intrinsik, yang satunya tadi ekstrinsik. Gitu ya. Terus pertanyaan pemantik. Setujukah Bapak Ibu dengan pernyataan berikut? Coba Pak Imam, mungkin Pak Imam setuju tidak dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Pak Imam setuju tidak Pak Imam? Tidak. Alasannya apa Pak Imam? Coba. Hukuman tidak dapat menyelesaikan masalah. Oke, hukuman tidak dapat menyelesaikan masalah. Tepuk tangan untuk Pak Imam dengan alasannya ini. Terus berikutnya adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini kira-kira siapa yang setuju dan tidak setuju?
Adakah di sini yang setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Apa? Setuju atau tidak Pak Fajar kira-kira? Tidak. Pak Dono mungkin setuju atau tidak Pak Dono? Tidak. Tidak. Tidak kenapa Pak Dono kira-kira? Kok tidak? Sudah. Beri penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar ke anak. Saya tidak setuju. Karena apa? Justru anak biasanya menunggu penghargaan. Ya, istilahnya apa ya? Nanti kalau tidak ada penghargaan, anak kurang terbiasa. Dia tidak tumbuh, tidak kesadaran diri. Gitu ya. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Jawabannya luar biasa sekali ya. Jadi Pak Dono tidak setuju. Adakah di sini Bapak Ibu guru yang setuju dengan pernyataan tersebut? Tidak setuju semuanya. Oke. Jadi pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu sebenarnya tidak setuju ya Bapak Ibu, karena nanti apa yang disebutkan Pak Sudono tadi benar. Nanti anak itu menunggu. Aku orang ganti kayak ini juga ya, padahal aku masih gawat. Pak Imam ini piye dia Pak? Aku kok mboten diparingi Pak. Itu anak menjadi kebiasaan yang buruk nantinya ya. Terus yang terakhir, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bu Yanti, kira-kira Bu Yanti ini setuju tidak dengan yang nomor 3 ini? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju atau tidak? Disampaikan malah. Terima kasih. Sebenarnya kalau menurut saya pemberian hukuman itu pun harus disertai dengan pemberian ini loh salahmu sebetulnya. Jadi anak tidak hanya sekedar dihukum, tapi nyatanya tidak tahu apa kesalahannya. Nah, sekarang ini banyak sekali anak-anak yang seperti itu. Dia hanya tahunya aku dihukum, tapi nggak tahu salah apa. Nah, untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu menurut saya setuju bisa menjadi peningkatan disiplin anak. Tetapi ketika hal itu dilakukan secara berlebihan ataupun berulang-ulang, maka hal itu pun tidak akan bisa mengubah tingkat disiplin. Begitu menurut saya. Terima kasih. Jawaban yang luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Bu Yani. Ayo semangat, yang semangat. Pak Imam, tepuk tangan untuk Bu Yani, Pak Imam. Oke. Jadi jawaban Bu Yani tadi setuju ya dengan adanya hukuman, tapi dengan hal yang positif. Terus anak juga diberitahu bahwa hukuman itu tuh sebenarnya salahnya apa, itu diberi pengertian ya. Oke, terima kasih Bu Yani untuk jawabannya. Sebenarnya mohon maaf, untuk ketiga pernyataan ini itu sebenarnya jawabannya itu tidak setuju semua Bapak Ibu. Karena apa? Kalau di dalam budaya positif maupun disiplin positif, hukuman dalam bentuk apapun, sekecil apapun itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Mohon tapi tidak apa-apa, jawabannya Bu Yani tadi luar biasa sekali karena ada alasan tertentu, gitu ya. Terus berikutnya adalah bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kalau hukuman tidak terencana dan tiba-tiba. Nah ini biasanya kalau ada anak yang bertengkar langsung dihukum di lapangan. Tentunya Bapak Ibu guru di sini tidak ya. Jadi kalau hukuman itu biasanya tiba-tiba dan tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi hukuman tersebut tidak muncul dari dalam diri murid. Pak, aku dihukum iki wae. Nah itu tidak muncul dari biasanya munculnya dari orang lain yang menghukum itu. Terus bersifat satu arah. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau psikis biasanya bentakan. Oh, bocah sabar. Katakan seperti itu contohnya nih. Konsekuensi
konsekuensi itu berencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi ini ada kesepakatan bersama kalau konsekuensi. Terus yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi konsekuensi itu ada ketidaknyamanan dalam diri murid. Terus yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi dilihat kira-kira mereka gak salah ya kalau konsekuensi itu. Terus yang ketiga yaitu restitusi. Nah ini nanti di akhir kita akan mempelajari tentang segitiga restitusi. Nah, restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid tidak langsung salah, oh kamu salah gini, tidak. Tapi murid diajak untuk memperbaiki dirinya sendiri. Terus yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke. Nah, di sini ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, tadi yang disebutkan oleh Pak Sudono tadi benar ya, bahwa penghargaan atau hadiah itu dapat mengakibatkan anak menjadi ketergantungan. Jadi minta, Pak, tadi saya sudah menjawab kok tidak diberi hadiah. Nah itu malah menjadi ketergantungan. Dan dampaknya yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan yang menghukum. Terus yang keempat, merusak hubungan. Kalau merusak hubungan ini bukan hubungan rumah tangga, bukan ya Bapak Ibu ya. Jadi hubungan antara murid dengan murid. Biasanya kalau satu diberi hadiah, yang satu tidak, akan terjadi kecemburuan. Gitu ya. Terus berikutnya yaitu, nah ini 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru yang akan kita pelajari. Yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, ini penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Tentunya kelima ini itu mempunyai perbedaan. Jadi yang pertama yaitu nah di sini ada 5 posisi guru. Guru berbuat, guru berkata, dan hasilnya apa? Kalau sebagai penghukum, di sini itu guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan di Bapak Ibu guru gitu. Terus berikutnya kita ulangi saja. Ini nanti juga ada di materi selanjutnya. Oke. 5 posisi kontrol guru penghukum. Nah, di sini Bapak Ibu guru tentunya tahu deh artinya penghukum itu apa. Jadi di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dampaknya pada murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Biasanya ini kalau murid-murid dihukum itu biasanya dia tidak tidak manut, malah semakin menjadi-jadi. Wah, itu dihukum terus. Terus contohnya, ini adalah contohnya. Kamu datang terlambat, silakan sana belajar di luar, di lapangan. Sekolah manaso. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Tentunya Bapak Ibu guru di sini tidak ada yang seperti ini, deh. Jadi kalau posisi kontrol penghukum itu tidak disarankan. Terus yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau sedih atau rendah diri. Terus hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak atau ibu guru.
Nah ini ada contohnya. Sudah berapa kali Bapak harus memberitahumu agar tidak terlambat. Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, kalimat kamu selalu mengecewakan Bapak itu adalah kalimat yang bisa membuat rasa bersalah kepada murid. Jadi murid merasa bersalah kepada Bapak atau Ibu guru. Itu sebenarnya juga tidak disarankan karena dapat membuat anak itu trauma atau menjadi merasa bersalah terus nantinya. Yang ketiga, teman. Nah, teman menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan support untuk mempengaruhi seseorang. Jadi murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru untuk membantunya. Jadi di sini pun teman itu ada posisi kontrol teman itu ada dampak positif dan negatifnya ya Bapak Ibu. Berikutnya yaitu contohnya di sini kira-kira ada nggak yang mau mencontohkan kira-kira posisi teman itu seperti apa? Contohnya mungkin Bu Faza atau Bu Anis mau mencontohkan? Bu Faza ya? Oke, Bu Faza kalau mau mencontohkan. Tidak apa-apa dibaca aja deh. Ayo dong ikut aturan sekolah. Ini Bu Faza sama anak kelas 5 atau kelas 6 yang berteman. Bestina. Itu yang contohnya ya. Di sini kelas 6. Begini mungkin biar kelihatan di kamera juga ini guru agama kita ini. Kok lagu ini nyanyi? Nah itu dibaca aja. Biasanya sering curhat itu tahu ini. 5 posisi kontrol guru sebagai teman. Ya, contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulangi lagi ya, oke? Oke. Pakai tepuk tangan untuk Bu Faza. Kalau mencontohkan, mungkin kalau Mas anak di seperti itu kan akan kesengsem mungkin ya. Dan menganggap bestie. Oke. Selanjutnya yaitu posisi kontrol pemantau. Nah ini biasanya Pak Imam yang suka memantau-mantau siswa-siswinya dari kejauhan. Tak pantau, sampai ketoknya kok dapat. Nah itu. Ini pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Tentunya guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi kalau memantau itu orang pantau terus tidak. Tapi di sini dengan mungkin nanti dengan kalimat-kalimat yang halus gitu ya, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi kalau kita dipantau terus-terusan, ini kalau ada kalimat monitoring dipantau, kita menjadi deg-degan ya Bapak Ibu guru. Itu juga sama ketika kita memantau murid-murid. Sebenarnya murid itu tidak suka kalau kita sering memantau mereka. Oke, contohnya adalah di sini Pak Imam mungkin ya yang mau mencontohkan sebagai pemantau. Pak Imam? Ya. Enggak. Loh, siapa ini? Mungkin yang bisa mencontohkan Pak Bambang. Jadi kalau olahraga itu memantau. Tidak apa-apa, dibaca aja. Yang memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Itu tahu Pak. Nah itu yang kita ya nanti. Terus yang bawahnya Setelah ini jangan diulangi lagi ya. Kamu bisa datang lebih awal agar tidak terlambat. tepuk tangan untuk Pak Bambang. Jadi kalimatnya adalah setelah ini jangan diulangi lagi ya. Kamu bisa datang lebih awal agar tidak terlambat. Nah, itu adalah kalimat-kalimat mungkin kalimat sebagai pemantau. Terus
Selanjutnya yaitu posisi kontrol selanjutnya adalah manajer. Nah ini manajer ini tentunya posisi yang paling diharapkan Bapak Ibu guru ini. Mungkin ini Pak Dono sudah menguasai sebagai manajer ini atau pemimpin gitu ya. Terus di sini posisi kontrol guru yang paling disarankan adalah manajer. Posisi ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dalam posisi kontrol manajer, guru berbuat sesuai bersama murid atau sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah kemarin ketika saya membuat demonstrasi kontekstual, saya membuat video tentang segitiga restitusi yang nanti akan saya tampilkan kepada Ibu. Nah ini contohnya, apakah kamu tahu kesalahan yang telah kamu lakukan? Terus berikutnya adalah apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi murid itu ditawari atau ditanya supaya murid itu menjawab sendiri, memperbaiki dirinya sendiri. Itu adalah gunanya restitusi. Terus, nah ini latihan pemahaman. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini 5 posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu guru? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrolnya apa? Tadi kan ada sebagai apa? Penghukum, membuat rasa bersalah. Terus apalagi tadi teman. Membuat rasa bersalah. Oke, kita lihat ya, kita kunci jawabannya. Terus jawabannya adalah pembuat merasa bersalah. Tepuk tangan untuk Bu Yanti, Bu Faja, Bu Ani, dan Bu Yul. Tepuk tangan. Berikutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini tadi sudah disinggung ya. Ini posisi 5 kontrol tadi ya. Kontrol tadi apa ya kira-kira ya? Apa Pak Dono? Manajer. Coba kita lihat. Pak Dono menjawab manajer. Oke, tepuk tangan untuk Pak Dono telah benar menjawab posisi manajer. Terus berikutnya, ayo kita renungkan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Ini Bapak Ibu guru tentunya sudah menjalankan keyakinan kelas di setiap kelasnya ya. Kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah di sini ada dua perbedaan yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas terbentuk atas dasar kesepakatan semua murid dengan tuntunan dan bimbingan guru. Keyakinan kelas merupakan hasil mufakat bersama tentang keyakinan kelas yang dibuat serta apa konsekuensinya yang diterima jika melaksanakan atau melanggar keyakinan kelas tersebut. Tadi kita sudah menyinggung tentang konsekuensi. Terus peraturan kelas. Nah ini peraturan kelas. Peraturan kelas dibuat disusun oleh satu pihak yaitu guru tanpa adanya konsekuensi bersama. Sehingga reward atau punishment yang diterima merupakan satu arah sebagai imbas dari peraturan yang ditetapkan sepihak oleh guru. Oke, di sini keyakinan kelas berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan positif, kalimatnya pendek dan mudah diingat sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua terlibat dalam membuat keyakinan kelas. Nah ini adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas 6 di Bapak Ibu guru. Jadi yang pertama itu guru menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Jadi guru menjelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Terus kemudian langkah yang kedua yaitu guru mengajak siswa untuk mengungkapkan keyakinan kelas yang diinginkan. Jadi siswa itu saya minta untuk menuliskan kira-kira kamu ingin membuat keyakinan kelas seperti apa yang kamu inginkan di dalam kelas ini, ditulis semua. Terus berikutnya adalah ditempelkan.
Guru mengajak peserta didik menempelkan di papan tulis tentang keyakinan kelas yang telah buat. Jadi ada banyak sekali murid yang menempelkan. Setelah itu baru bersama dengan murid membacakan hasil keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah ini sebagai inovasi saja, saya melaksanakan ini membuat keyakinan kelas ini dengan menggunakan Canva. Jadi anak-anak saya minta untuk belajar Canva supaya apa? Supaya nantinya jadi bekal di kelas selanjutnya, supaya anak bisa berlatih aplikasi Canva. Nah, pengertian restitusi. Nah, kita sudah masuk ke dalam restitusi. Sebelum kita belajar restitusi, alangkah baiknya kalau ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Tepuk-tepuk saja biar ringan tapi penuh dengan konsentrasi. Dulu sudah pernah tepuk 1, prop, tepuk 2, prop, prop, tepuk 3, prop, 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 tepuk 4, prop, 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 tepuk 5, prop, 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 prop. Nah, Bapak Ibu guru bisa berdiri dulu sebentar untuk kita ice breaking biar tidak pegal-pegal ya. Pada mendengarkan saya memaparkan materi. Oke, dibaca kelihatannya lebih semangat itu. Bisa dicontohkan dulu Bu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, lebih cepat lagi ya. Gitu ya. Kalau tepuk 5, gitu ya. Tepuk 5. Oke. Berarti kelihatan semangat sekali ya. Ini Pak Irman yang belum begitu semangat sama Pak Dono ya. Atau nanti Pak Irman sama Pak Dono kita minta ke depan untuk mempraktekkan gitu ya. Ayo coba Pak Irman sama Pak Dono biar kita kompak bersama. Ayo ngobrol Pak Imam. Ayo. Ke depan kita. Gak apa-apa sih. Ngobrol Pak Dono biar semangat ini. Ya. Tepuk 1, tepuk 2. Pak Imam kalau dilihat Pak Dono ini Pak Dono sudah benar ini. Pak Imam yang begitu. Tepuk 3. Oke, betul ya. Tepuk 4. Nah, ulang sedikit Pak Dono. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk Pak Dono dan Pak Imam. Sebenarnya masih punya semangat ya. Kita ulangi, kalau saya bilang tepuk 2, tepuk 2, 3 atau tepuk 2, 3 berarti prop 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 gitu ya, gabung. Jadi kita beri contoh satu saja. Tepuk 2, 3. Ayo ulangi lagi. Ini yang salah mau menyanyi. Kalau menyanyi nanti malah jadi panjang ya durasinya ya. Oke, tepuk 3, 4. Oke. Ini Pak Irman yang belum konsentrasi ini kira-kira ya. Bukan lain, bukan tepuk pramuka. Oke, kalau tepuk pramuka 2 kali tepuk pramuka. Semangatnya. Pak Irman ini salah terus jadi. Mungkin sengaja Pak Imam disalah-salahkan biar diminta untuk maju ke depan bersama Pak Sudono gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu guru, silakan kami persilakan untuk duduk kembali. Boleh sambil makan gitu, boleh sambil makan mungkin Pak Bagas, Pak Bunga silakan dimakan untuk habis nanti dikasih lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Pengertian restitusi. Apa itu restitusi? Ini Bapak Ibu guru pernah mendengar kalimat restitusi belum? Tentunya belum. Oke, kalau belum nanti kita akan belajar bersama. Mungkin Pak Dono sudah pernah restitusi? Oh, restitusi itu beda Pak Dono. Karena restitusi itu adalah proses menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Oke.
Mas Bagas bisa dicek dulu itu kameranya kira-kira mati atau tidak. Mohon maaf ya. Berikutnya masih aman? Oke, sip. Tahap segitiga restitusi. Nah, ini ada 3 tahap Bapak Ibu guru ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Terus berikutnya validasi tindakan yang salah. Jadi nanti kita mau validasi meskipun itu perbuatan salah, tapi tetap kita hargai itu. Oke. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini berikutnya adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini ada contohnya ini. Ini Bapak Ibu guru ada yang mencontohkan atau saya saja ini ya? Ini saya saja yang mencontohkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu itu juga pernah melakukan hal serupa. Berbuat salah itu wajar. Terus berikutnya, Bapak tidak ingin mencari siapa yang benar atau yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Nah, itu merupakan kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Jadi anak dibuat nyaman dulu. Kalau anak sudah nyaman itu mau cerita apapun, unek-uneknya itu keluar semua Bapak Ibu guru ya. Ibu aja mau keluar ya. Iya, tidak apa-apa Bu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa kita terapkan dalam validasi tindakan yang salah, yaitu yang pertama, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Terus berikutnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Terus yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi di sini validasi tindakan itu istilahnya bukan membenarkan yang salah, bukan, tetapi supaya anak itu mau untuk memperbaiki dirinya itu kita bujuk dulu dengan validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa kelas yang ideal menurut kamu? Nah, itu adalah salah satu atau beberapa kalimat yang bisa kita utarakan dalam menanyakan keyakinan kelas. Nah, sebelum saya mau memberikan video yang kemarin saya buat bersama murid kelas 6, ini sebelumnya saya tanya dulu, kira-kira Bapak Ibu guru itu dalam 5 posisi kontrol itu masuk ke dalam yang mana? Apakah penghukum atau pembuat rasa bersalah atau yang manajer atau sebagai teman? Kira-kira ada di sini yang bisa menyampaikan. Kira-kira Buyun, mungkin Buyun dari tadi masih belum menyampaikan ya. Buyun itu masuk ke dalam 5 posisi kontrol yang mana pada saat ini? Mungkin coba Buyun. Mungkin teman atau Kalau boleh jujur ya pernah. nanti dalam 5 posisi kontrol pada saat ini posisi kontrol yang mana yang mencerminkan Pada saat ya kalau kemarin kalau mungkin cuma atau saya sendiri ya, kita pernah mengalami pada posisi kalimat ya, itu. ini coba saya kembalikan lagi biar dulu 5 lagi ya ini. Nah
ini di sini ada pemantau, ada pembuatan bersalah. Kalau sekarang itu saya di kelas 1 itu lebih sering ke posisi sebagai teman. Teman gitu. Iya. Tapi kalau beberapa waktu dulu itu kalau dengan anak-anak yang lain juga, misalnya bukan kajian kelas 1 itu kadang ya kita pernah berada pada 5 posisi. Kelima posisi ini ya. Iya. Semuanya. Tapi tanpa kita sadari mungkin kita telah melakukan ini semua, tapi kita belum tahu ini posisinya ya seperti Ya. apa gitu ya. Ya. Itu yang paling baik dan harusnya kita posisikan kita sebagai di dalam kelas itu posisi yang mana kan paling baik dan seharusnya ya. Ya. Oke. Terima kasih Ibu Yun ya. Ini sekalian tanya jawab dulu tidak apa-apa ini ya. Langsung tanya jawab saja. Karena Bu Yun ada pertanyaan. Kira-kira dalam 5 posisi ini yang paling baik yang disarankan adalah ini Bu Yun. Jadi dari kelima 5 posisi kontrol ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tentunya idealnya itu semuanya mengacu pada manajer. Oke. Akan tetapi apabila kita masih belum bisa menguasai sebagai manajer, kita bisa memilih teman atau pemantau. Asalkan tidak kedua ini ya, Bu ya. Penghukum sama pembuat rasa bersalah. Ini sangat-sangat tidak disarankan karena bisa mengakibatkan anak itu trauma atau jadi tidak mau untuk melakukan sesuatu karena sering dihukum maupun sering dibuat rasa bersalah. Jadi itu Bu Yun, idealnya adalah sebagai manajer. Tadi Bu Yun menjelaskan bahwa kelima-limanya sebenarnya sudah pernah dilakukan ketika menjadi seorang guru. Ya, berarti Bu Yun itu sudah di kelas tinggi, di kelas rendah sudah pernah semua ya Bu ya. Tepuk tangan untuk Bu Yun yang telah memberikan pendapatnya. Jadi ini tadi sempat kembali lagi karena mengulas tadi saya kelupaan tentang 5 posisi kontrol. Jadi kita kembali lagi ke video yang saya buat kemarin bersama Mbak Zui dan Mbak Aira ini. Jadi ini ada video yang saya jadikan tugas di demonstrasi kontekstual. Jadi sedikit cerita Bapak Ibu ya. Di EGB itu kita diminta untuk mengerjakan ada beberapa tugas. Salah satunya demonstrasi kontekstual dan khususnya di materi 1.4 atau budaya positif ini kita diminta untuk membuat satu rangkaian video. Nah ini saya contohkan ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah video yang saya buat di YouTube saya. Mungkin nanti bisa dilihat di like dan subscribe ya. Jadi apa tanda? Apa? Oh iya, siap. Ini mungkin tidak sempurna ya videonya, karena juga waktunya mepet sekali. Nah ini adalah tanggapan dari si. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga tentunya menanyakan keyakinan kelas. Nah, skenario adalah Yui itu terlambat datang ketika sudah 30 menit terlambat gitu ya. Nanti kita akan menanganinya dengan ketiga restitusi.
ini adalah videonya. Mohon maaf, ini videonya ya tidak begitu sempurna mungkin ya. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah, bagian validasi tindakan yang salah. Nah,
Bogor. Terus Sylvia itu ditendang karena tadi menjatuhkan Aira. Nah ini Mbak Aira jatuh, terus Sylvia-nya ditendang. Nah itu kemarin saya praktekkan segitiga restitusi, menanyakan kabar itu supaya anak mau duduk untuk ternyata saya tidak dimarahi gitu ya. Ini menstabilkan identitas. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Kalimat dalam menstabilkan identitas. Jangan tuh mau diminum dulu atau diambil ya. Nah di sini adalah bagian validasi tindakan yang salah. Jadi bukan membenarkan yang salah tidak, tapi bagaimana kalimatnya. Jadi ternyata Mbak Ira itu emosi karena tadi itu sempat terjatuh, terus ditendanglah Sylvia sampai tadi sedikit terluka, ya. Nah ini yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah kita skip dulu ya Bapak Ibu ya supaya lebih efektif waktunya. Skip. Kita lanjutkan ke materi tadi yang terakhir, yaitu ini adalah kalimat yang terakhir, yaitu membangun budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Perlu adanya kolaborasi bersama dan kerjasama yang baik serta berkesinambungan antara seluruh warga sekolah, yaitu murid, guru, rekan sejawat, dan kepala sekolah dengan pemangku kepentingan dan orang tua, sehingga budaya disiplin positif dapat menjadi suatu kebiasaan yang tertanam secara berkelanjutan. Nah, demikianlah pemaparan materi yang sangat panjang tadi ya Bapak Ibu ya, yang saya sampaikan tentang budaya positif. Nah, di sini saya ingin Bapak Ibu menuliskan refleksi apa saja yang kita pelajari selama kurang lebih 1 jam ini ya Bapak Ibu ya. Silakan dituliskan kira-kira refleksi Bapak Ibu guru itu tentang pemaparan ini itu seperti apa. Oke. Bu Yanti kelihatannya kurang enak badan tapi masih tetap semangat mengikuti diseminasi budaya positif
kami persilakan untuk merefleksikan tentang acara hari ini. Kita sudah melakukan apa tadi, tentang belajar tentang apa saja. Nah, tadi ini adalah rangkuman beberapa ya tadi ya, yang sudah kita pelajari. Mungkin ini adalah konsep inti dari pembelajaran pada hari ini. Nah, kita tadi tentunya sudah ada keyakinan kelas, sudah ada posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol tadi, bisa disebutkan di situ atau diluangkan pada refleksi yang sudah ada. Nanti Bapak Ibu Guru saya mohon 1 atau 2 Bapak Ibu Guru 1 atau 2 orang untuk menyampaikan hasil refleksi pada hari ini. Dan juga mungkin ada kritik dan saran untuk saya, kami persilakan, atau umpan balik terhadap saya juga monggo saya persilakan. Ini nanti Pak Sudono selaku kepala sekolah dapat memberikan umpan balik terhadap saya maupun rekan-rekan Bapak Ibu Guru SD Sambiroto 1. Oh, kelihatannya Bu Fazla ini pengen membaca lagi. Buatan. Oh, tidak. Kemarin sudah membaca. Sebelum ditempelkan, saya ingin 1-2 guru untuk menyampaikan refleksinya kepada kita semua. Monggo, siapa yang ingin menyampaikan refleksi ini? Pak Bagas sudah mendapatkan tadi? Belum? Oh sudah, oke. Pak Umar sudah mau mengutarakan refleksinya pada hari ini. Bapak, refleksi itu tidak ada yang salah loh Bapak Ibu ya. Kita hanya merefleksi pembelajaran selama hari ini, 1 hari ini, 1 jam ini itu apa saja kira-kira. Ada yang mau menyampaikan? Bu ya? Atau Bu Yanti? Buyur juga, oke. Kelihatannya antusias sekali ya, ingin menyampaikan semuanya. Oh Buyur mau menyampaikan refleksi pada hari ini. Nanti kesempatan satu lagi ya, jangan berebut nanti. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang restitusi. Ternyata posisi itu yang paling disarankan sebagai posisi sebagai manajer yang saya terima. Terima kasih. Oke. Baik, Bu Yuk tadi merefleksikan bahwa 5 posisi kontrol guru itu adalah sebagai manajer yang mungkin disarankan dan yang mungkin bisa diajukan kepada Bapak Ibu guru gitu. Terus satu lagi ada yang ingin merefleksikan, mungkin Bu Yanti sama Bu Anis ini menggebu-gebu ini jawabannya kelihatannya panjang sekali. Saya coba salah satunya saja. Oh jangan Bu Yanti, ya Bu Anis. Oh gitu, ya. Ya Bu Anis mau izin nggak apa-apa. Atau mungkin Pak Sudono mau merefleksikan, oke baik. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Setelah kita belajar bersama tentang konsep inti budaya positif yang diadu Pak Faiz, kita sadari sebelumnya tidak terasa bahwa kita telah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan gaya positif. 5 kontrol yang kita lakukan itu ada hukuman, ya, ada rasa bersalah dari teman sebagai pemantau atau manajer. Itu dulu tidak terasa bahwa kita kelima-limanya itu pernah kita lakukan, hingga setelah kita belajar bersama harapannya menjadi lebih baik. Mana di antara 5 kontrol itu yang kita pilih, sehingga harapannya memberi dampak kepada utamanya pada
putra putri anak didik kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudono dan Bu Yun. Tepuk tangan untuk Pak Sudono dan Bu Yun yang telah merefleksikan pemaparan diseminasi budaya positif. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu dan pas saya kembalikan kepada Bu Zuroto Mulya selaku moderator. Monggo Bu, tutup. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Faisal Riza atas paparannya yang sangat informatif. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berpartisipasi. Demikian saya tutup acara diseminasi budaya positif hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.